Sebuah bangsa atau nation dan negara atau state terbentuk karena perbedaan. Sangat aneh jika perbedaan dipertengkarkan penghuni sebuah bangsa dan negara. Indonesia melintang sepanjang 5.110 km di sekitar Zamrud Khatulistiwa, 95 sampai 110 derajat bujur timur. Lahir pada era dunia yang sedang mengalami klimaksnya. Pecahnya Revolusi Amerika Serikat tahun 1765 sampai dengan 1783 dan Prancis 1789 sampai 1799 mengawali hadirnya tatanan baru yang melahirkan nation state atau negara bangsa. Negara bangsa inilah yang kemudian menggantikan segala bentuk pengelompokan masyarakat dunia saat itu. Entah itu imperium, kekaisaran, negara kota atau city state, maupun bentuk-bentuk agen kekuasaan lainnya yang sudah dirasa usang harus diganti. Kalau perlu, melalui kekerasan dengan rumusan baru yang lebih menjanjikan. 1,5 abad pasca keberhasilan Revolusi Prancis itu, dunia telah berubah. Revolusi melahirkan wajah dunia baru. Kekaisaran telah runtuh di mana-mana. Teokrasi sudah sirna, kecuali di beberapa negara, wilayah negara sekitaran Timur Tengah yang masih menampakkan dalam bentuk pemerintahan monarki yang absolutisme sifatnya. Revolusi Prancis melahirkan pemerintahan Napoleon Bonaparte telah menggantikan untuk selamanya kekuasaan monarki Raja Louis yang sebelumnya memerintah atas nama Tuhan dan merepresentasikan golongan ningrat atau The House of Bourbon. Penguasa penggantinya pun karenanya dianggap tidak lagi sebagai wakil Tuhan atau kelompok elit tertentu, tetapi mewakili seluruh warga Prancis atau French Nation. Disinilah poin dari revolusi besar itu, lahirnya nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelahiran Indonesia pada lingkaran masa ini, yaitu masa ketika revolusi nilai-nilai dunia sudah menunjukkan kematangannya dan hasilnya pun sudah bermunculan di berbagai pojok dunia, berkah dan perlawanannya terhadap kolonialisme Eropa yang sejatinya juga gerakan lanjutan dari revolusi Prancis. Buah nyata dari revolusi di atas adalah direngkuhnya nilai-nilai republikanisme di hampir semua lingkaran masyarakat dunia. Apa yang kemudian kita kenal dengan istilah nation state atau negara bangsa, pada esensinya ialah bentuk kehidupan dunia modern yang menolak bentuk kehidupan masyarakat lama. Kesatuan masyarakat yang mandiri secara politik atau self-rule yang dibentuk dalam ikatan bangsa yang terdiri atas anggota warga yang memiliki kedudukan sama. Disinilah kita mengenal istilah negara bangsa ini, yang berarti mensejajarkan antara istilah negara atau state dengan bangsa atau nation. Ini membawa kepada suatu pemahaman bahwa suatu negara tidak mungkin diwujudkan tanpa ikatan dari berbagai suku bangsa yang dengan ikatan itu, maka suatu bangsa yang berbeda-beda dapat disatukan dalam suatu wadah ikatan yang disebut negara. Jika demikian, nasionalisme dalam maknanya secara kontekstual berakar dari kesadaran akan kemajuan untuk menyatukan berbagai nilai kebangsaan yang majemuk ke dalam satu wadah negara yang baru, yang mana di dalamnya segala perbedaan terlebur oleh nilai-nilai kebersamaan, meski tidak harus menghilangkan karakter kemajemukannya. Nilai-nilai seperti itulah yang kemudian beresonasi ke berbagai wilayah dunia ketiga. Seburuk apapun sebuah kolonialisme, dia juga membawa arus positif munculnya gerakan nasionalisme di negara-negara bekas jajahan, entah itu melalui perjuangan peperangan maupun perundingan damai. Keinginan kuat untuk memerdekakan wilayah jajahan itu berbanding lurus dengan terbangunnya proses pembentukan negara-negara di wilayah tersebut. Konsep nation state merupakan keniscayaan yang tidak bisa lagi dipungkiri bagi negara-negara itu jika ingin tetap survive dan mampu mencapai cita-cita membangun negara yang mandiri secara politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Indonesia sebagai nation state tidaklah mungkin terbentuk dengan tiba-tiba. Proses yang panjang harus dilakukan para nasionalis yang tidak pernah mengenal lelah serta konsisten membangun sistem itu dan melengkapinya dengan unsur-unsur yang saling berkaitan. Paling tidak, ada 3 proses yang harus ditempuh untuk itu. Pertama, nasionalisme sebagai suatu gerakan politik. Kedua, proses penyebaran ide dan kesadaran bersama dari suatu kelompok masyarakat atau bangsa
untuk mewujudkan cita-cita pembentukan suatu bangsa atau nation building. Ketiga adalah proses kreasi pembangunan lembaga-lembaga negara atau nation state. Para ahli sepakat proses ini saling berkaitan erat meski mereka berbeda tentang bagaimana urutan dari proses itu terwujud. Benedict Anderson sebagai contoh, memahami bahwa nasionalisme mendorong terwujudnya cita-cita luhur untuk membentuk ikatan bangsa atau nation building, baru kemudian mendorong terwujudnya negara-negara atau nation state. Namun Ernest Gellner memahami bahwa nasionalisme terlebih dahulu mewujudkan negara bangsa sebelum kemudian melahirkan cita-cita pembentukan suatu ikatan bangsa atau nation building. Kedua ahli ini mempunyai pemikiran yang berbeda tentang sekuensi pembentukan suatu negara. Anderson lebih melihatnya dari perspektif substansial, sedangkan Gellner lebih struktural sifatnya. Dalam kasus Indonesia, baik pemikiran substansial maupun struktural, keduanya memiliki nilai kebenaran, tergantung dari perspektif mana kita ingin melihatnya. Nilai-nilai nation building di Indonesia dapat dikatakan telah terbentuk sejak munculnya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Cita-cita mewujudkan nasionalisme Indonesia itulah yang oleh Anderson dianggap benih awal kemunculan kehendak bersama untuk membentuk suatu negara bangsa. Namun bagi Gellner, kemunculan nation state di Indonesia harus dilihat dari momen kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara formal hukum mengekspresikan kehendak bangsa Indonesia untuk mewujudkan lembaga kenegaraan yang mandiri, terbebas dari segala bentuk subjugasi. Satu hal yang jelas ialah bahwa proses pembentukan suatu nation state itu pada esensinya evolusi perubahan nilai yang dapat menjadi dasar dari pembentukan sistem masyarakat suatu bangsa.